Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana limalikin fi qadimi zamani arba'u zawjatin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hikayat dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 4 orang istri. Kana yuhibbur rabi'ata hubban jununian. Sang raja ini sangat cinta kepada istrinya yang keempat, istri mudanya, dengan cinta yang membuat dia tergila-gila. Wa ya'malu kullama fi wus'ihi li'irdaiha. Dan dia melakukan apa saja yang ia mampu untuk membahagiakan istrinya ini. Amma salisah, adapun istri yang ketiga, fakana yuhibbuha aidan. Dia juga mencintainya, walakin kanat fakhurun, akan tetapi istri yang ketiga ini dia punya sifat yang suka pamer, kemegahan dia, kurang lebih seperti itu. Wa yushiru annaha qad tatrukuhu min ajli syahsin akhar. Dan suaminya ini, sang raja ini, itu selalu muncul di benaknya bahwa istrinya yang ketiga ini bisa saja meninggalkan dia dan kawin dengan laki-laki lain. Wa ammasanya, adapun istri yang kedua, kanat hiya may yalja'u ilaiha 'inda syada'id. Dia adalah istri yang menjadi tumpuan sang raja, yang menjadi teman curhat sang raja inda syada'id, ketika dalam kesusahan. Wa kanat da'iman tastami'u ilaihi. Dan kebetulan istrinya juga ini orang yang senantiasa mendengarkan kata-kata suaminya. Wa tatawajadu inda dhiki, dan dia mampu merasakan penderitaan suaminya, beban suaminya, kesusahan suaminya. Amma zaujatul ula, adapun istrinya yang pertama, fakana yuhmiluha wa la yar'aha. Sang raja ini, suaminya selalu mengabaikannya, wala yar'aha, dan tidak pernah memperhatikannya, wala yu'tiha haqqaha, dan bahkan tidak pernah memberikan hak-haknya. Ini istri tuanya lah. Ma'annaha kanat tuhibbu kasiran, dalam keadaan istri yang pertama ini justru dialah yang lebih banyak, yang lebih cinta kepada suaminya. Wa kana laha daurun kabirun fil hifadhi ala mamlakatihi, dan dia punya andil besar dalam keberlangsungan kerajaannya atau kekuasaannya. Nah, maridul maliku maradun syadidan wa sya'ura bi iktirabi ajali. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sang raja ini kemudian jatuh sakit, sakitnya itu parah, dan dia merasa pada saat itu bahwa ajalnya sudah dekat. Fafakkara, dia pun berpikir, merenung, waqala, dan ia berkata pada dirinya, anal ana ladayya arba'u zaujatin. Aku sekarang ini memiliki 4 orang istri. Wala uridu, dan aku tidak mau, an adhaba ilal qabri wahda, untuk pergi ke kubur, untuk berada di dalam kubur dalam keadaan sendiri. Akhirnya dia pun memanggil istrinya satu persatu. Fasa'ala zaujatahu rabi'ah. Yang pertama adalah dia bertanya kepada istrinya yang keempat, istri mudanya, ahbabtuki aksara min baqi zaujati. Aku ini sangat mencintaimu melebihi daripada istri-istriku yang lain. Walabbaitu kulla raghabatiki, dan aku selalu mengabulkan setiap keinginanmu, wa talabatiki, dan setiap permintaan. Fahal tardina an ta'tiya ma'i litu'nisini fi qabri. Nah, sekarang apakah kamu mau untuk ikut bersamaku menghiburku di dalam kubur?
Faqalat, kemudian istrinya ini menjawab, mustahil, tidak mungkin. Wansarafat fawran biduni ibda'i ay ta'atufi ma'al malik. Dia pun langsung beranjak dari tempat itu tanpa sedikit pun memperlihatkan perasaan kepada suaminya itu, kepada raja itu. Fa ahdara zaujata as-salisah, kemudian selanjutnya dia panggil lagi istrinya yang ketiga. Wa qala laha, dan ia berkata kepadanya, ahbabtu tilata hayati, aku ini mencintaimu sepanjang hidupku. Fahal turafiqini fi qabri, apakah kamu mau menemaniku di dalam kubur? Faqalat, kemudian dia berkata atau menjawab, bitab'ila, tentu saja tidak. Al hayatu jamilah, hidup ini terlalu indah, wa inda mautika, dan ketika kamu mati, sa'adhabu wa atazawwaju min ghairika, aku akan pergi dan kawin dengan laki-laki lain. Itu jawaban dia. Wa ahdara az-zaujata tsaniyah, selanjutnya dia pun memanggil istri yang kedua. Wa qala laha, dan ia berkata kepadanya, kuntu daiman alja'u ilaiki 'inda dhiqi, aku senantiasa menjadikanmu sebagai tumpuan inda syada'idi, ketika dalam kesusahan, ketika ada masalah dan lain sebagainya. Wa talama dhahaiti min ajli, dan engkau juga selalu berkorban untukku. Wa sa'atini, dan engkau selalu membantuku. Fahala turafiqini fi qabri, nah sekarang apakah engkau mau menemaniku di dalam kubur? Faqalat, kemudian dia pun menjawab, samihni, maafkan aku, la astati'u talbiyata talabik, aku tidak mampu mengabulkan keinginanmu. Walakinna aksara ma astati'u fi'lahu, akan tetapi maksimal yang aku bisa lakukan untuk dirimu adalah wa an usilaka ila qabrika, yaitu aku akan selalu mengunjungimu di kuburmu, selalu menziarahi kuburmu. Itu jawaban dia. Fahazinal maliku hazanan syadida, kemudian mendengar jawaban itu si raja pun kemudian bersedih dalam keadaan sekaratnya dengan kesedihan yang sangat mendalam. Ala juhudi haula'i zaujati, atas keengganan istri-istrinya ini. Nah, dalam situasi seperti itu, sedih, larut dalam kesedihan, wa idzam bi sauti yati min ba'idin, tiba-tiba dia mendengar suara dari kejauhan. Wa yaqulu, dan suara itu berkata, ana urafiquka fi qabrik, aku yang akan menemanimu di dalam kubur. Ana sa'akunu ma'aka aina ma tadhhab, aku yang akan senantiasa bersamamu kemana saja kamu pergi. Fanadhara al-maliku, kemudian sang raja itu pun menoleh ke sumber suara tersebut, Bapak Ibu sekalian. Fa idzam bi zaujatihil ula, dan ternyata dia adalah istrinya yang pertama. Subhanallah. Wahia fi halatin hazilatin, dan dia pada saat itu dalam keadaan yang sangat kurus kering, dhaifatin, lemah, maridatin, sakit pula. Kenapa? Bisababi ihmali zaujiha laha, disebabkan karena ditelantarkan oleh suaminya selama ini. Fanadimal malik, nah pada saat itulah kemudian sang raja itu menyesal atas buruknya perhatiannya terhadap istri yang pertamanya ini selama hidupnya. Waqala, dan ia berkata pada saat itu dalam keadaan menangis terharu, kana yambaghi li an a'tani biki aksara minal bakin, sepatutnya aku ini senantiasa memperhatikanmu melebihi dari yang lain. Walau ada bi az-zaman, andai kata waktu itu bisa diulang, waktu itu bisa diputar, la kunti anti aksara man ahtammu bihi min zaujatil arba, maka engkaulah orang yang paling banyak yang akan aku perhatikan melebihi daripada istri-istriku yang lain. Itu kata-kata penyesalan dia di akhir hayat, Bapak Ibu sekalian. Nah, kisah ini kemudian dikomentari oleh musannif di sini. Beliau mengatakan begini: fil haqiqati ahibba'il kiram, sebenarnya wahai saudara-saudaraku yang mulia, kulluna ladaina arba'u zaujatin,
setiap kita ini memiliki 4 istri. Siapapun kita sebenarnya punya 4 istri. Ar-Rabi'ah, istri kita yang keempat, istri muda kita adalah al-jasad, adalah jasad. Mahma i'tanaina bi ajsadina wa asba'na syahawatina. Kita sering memperhatikan jasad kita, wa asba'na syahawatina, dan kita sering mengenyangkan, selalu mengabulkan syahwat-syahwat kita. Fasatatrukuna al-ajsanu fawran indal mauti. Maka jasad ini, tubuh ini, itu akan meninggalkan kita ketika kita mati. As-salisah, dan istri yang ketiga adalah al-amwal wal mumtalikat, adalah harta dan segala yang kita miliki. Inda mautina satatruku wa tadhhabu li ashkhasin akhar. Ketika kita mati nanti, dia akan pergi meninggalkan kita dan akan beralih kepada orang lain. Pesannya, dan yang kedua adalah al-ahlu wal asdiqa, adalah kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, handai tolang kita. Mahma balagat tadhiyatuhum lana fi hayatina. Terkadang memang kita mampu merasakan, pengorbanan mereka terhadap kita. Hanya mereka yang bisa memahami diri kita. Tapi fala natawaqqa'u minhum aksara min isalina lil qubur inda mautina. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari mereka melainkan mereka datang kepada kubur kita ketika kita mati. Hanya itu saja yang kita bisa harapkan dari mereka pada saat kita mati, yaitu mereka datang menziarahi kubur kita. Hanya itu saja. Al-ula, nah, yang pertama, istri yang pertama adalah al-amalus soleh, adalah amal soleh. Nushghalu an taghdiyatihi wal i'tina'i bihi ala hisabi syahawatina wa amwalina wa asdiqaina. Terkadang kita disibukkan dari amal soleh ini oleh syahwat kita, oleh teman-teman kita, oleh keluarga atau kerabat kita sendiri. Itu yang terkadang membuat kita lupa sehingga mengabaikan yang namanya amal soleh. Ma'anna amalana hiyal wahidatul lati satakunu ma'ana fi kuburina. Padahal amal kita inilah yang kelak akan mengiringi kita, yang kelak akan mendampingi kita, menghibur kita di dalam kubur kita. Semoga kita, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang diberikan kekuatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperhatikan, untuk senantiasa mengutamakan yang namanya amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.